Ya, pemirsa, saya sudah bersama dengan Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo, dan juga TM Mangunsong, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih sudah di studio BEI. Iya, Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, selama ini kan kasus pajak lagi ramai dibicarakan. Kita mau tahu apa pentingnya konsultan pajak, peranan konsultan pajak dalam perusahaan. Saya rasa untuk perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan asing, konsultan pajak itu sangat mereka butuhkan karena mereka tidak mengetahui undang-undang perpajakan di Indonesia, bagaimana sebenarnya mereka harus isi SPT, karena ini semua self assessment, mereka harus isi sendiri, dan tentu ini yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha besar ini di dalam menyelesaikan masalah perpajakannya, supaya tidak ada salah pengertian. Berarti memang diperlukan untuk perusahaan besar dan asing tadi ya Pak Sofyan. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus penggelapan uang pajak begitu yang terjadi belakangan ini, tidak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil malah kebanyakan yang menggunakan konsultan pajak. Alasan mereka pertama-tama waktu menggunakan konsultan pajak apa sebenarnya? Saya pikir memang tujuan utamanya permainan aja. Kalau menurut saya memang etikanya kedua belah pihak itu tidak baik, ya, termasuk perusahaannya tidak baik, mungkin etikanya maupun daripada masalah daripada perusahaannya juga tidak baik, ya. Jadi menurut saya juga karena begini, di dalam undang-undang perpajakan kita ini banyak sekali gray area-nya yang bisa disalah tafsirkan dan bisa dimainkan oleh kedua belah pihak. Nah, di sini menurut saya ada harus perbaikan-perbaikan yang kita harus lakukan, ya. Sebab reformasi undang-undang perpajakan yang terjadi kemarin ini memang sebenarnya saya terlibat sekali karena saya memimpin di tingkat pengusaha-pengusaha itu mengenai undang-undang perpajakan dalam reform kita 3 tahun yang lalu, ya. Banyak sebenarnya sudah kita hasilkan, tapi di tingkat pelaksanaan daripada undang-undang itu, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak, itu kadang-kadang nggak sinkron. Mereka tafsirkan sendiri-sendiri saja undang-undang itu, dan ini menurut saya yang tidak baik. Jadi besok kita harus memperbaiki undang-undang daripada pajak, apakah itu KUP-nya, PPN-nya, PPH-nya itu betul-betul harus kita bikin demikian detailnya sehingga aparat pajak tahu apa kewajibannya dan kita juga tahu apa kewajiban kita, dan tidak bisa ditafsir-tafsirkan lagi peraturan-peraturan dan undang-undang ini. Normalnya Pak, tadi kan kalau besar dan asing yang menggunakan jasa konsultan pajak, normalnya sebesar apa sih Pak aset perusahaan yang normal gitu menggunakan jasa Biasanya konsultan pakai pajak? itu kalau sudah mempunyai turnover di atas triliunan. Triliunan. Ya, tidak di atas ratusan miliar pun masih tidak perlu menurut saya. Jadi wajar kalau dicurigai suatu perusahaan yang asetnya belum mencapai triliunan sudah menggunakan konsultan Itu pajak biasanya begitu. Jadi atau memang perusahaan itu mau enaknya aja, serahkan aja konsultan pajak, suruh dia negosiasi, sudah itu beres pokoknya SPT-nya. Nah, ini yang terjadi selama ini karena juga dari perusahaan-perusahaan itu mereka mau enaknya aja, tidak, ya. Jadi ini yang juga terjadi, dan memang ya itu semua sebenarnya konsultan pajak itu juga ada etiknya, ya. Nggak bisa juga seenaknya aja mereka. Tapi ini selalu bisa dipermainkan tergantung mental daripada kedua belah pihak. Ya. Pak Mangunsong, Anda melihatnya bagaimana, benar apakah hanya memang perusahaan-perusahaan yang besar dan asing seperti kata Pak Sofyan tadi, atau memang perusahaan kecil juga ada kebutuhan ya pakai konsultan pajak? Ya kan, orang kan nggak semua paham masalah perpajakan, ya, masalah hitungannya, sehingga membuat SPT-nya kan nggak semua orang paham kan. Cuman satu hal saya pikir, dengan memakai konsultan pajak, ini kan konsultan pajak satu profesi. Seharusnya kan profesi ini juga diikat suatu oleh ketentuan profesionalisme kan gitu. Seharusnya dengan memakai konsultan pajak sebenarnya itu satu kemajuan sebenarnya, ya kan? Satu kemajuan bagi dunia perpajakan di Indonesia. Karena apa? Kita akan dengan memakai konsultan pajak kita akan dapat input atau output yang lebih baik gitu, karena dikerjakan oleh seorang profesional. Cuman sekarang permasalahannya kan menjadi penilaian negatif dengan konsultan pajak ini karena banyak terjadi suatu hal-hal yang menunjukkan indikasi penyimpangan. Nah, seharusnya memang petugas pajak dengan konsultan pajak ini dengan wajib pajak jangan membuat suatu konspirasi kejahatan dalam hal kolaborasi ini. Seharusnya kolaborasi ini harus memberikan hasil yang lebih baik, ya kan? Ya, sementara undang-undang ini belum jadi karena kebetulan mungkin untuk merubah undang-undang membuatnya lebih detail memakan waktu. Untuk sementara waktu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menimbulkan kepercayaan antara pengusaha dengan pihak perpajakan? Yang sudah terjadi adalah Menteri Keuangan dengan pengusaha itu akan membuat satu tim kerja. Tim kerja nggak usah formal-formal lah, ya. Tim kerja ini akan memberikan input kepada Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajaknya apa yang kita
terjadi sekarang ini, apa yang harus kita perbaiki dua belah pihak sehingga kita mencari win-win solution supaya tidak saling menyalahkan terus di dalam persoalan ini. Masalah ini masalah mental. Jangan kita juga salahkan aparat pajak ini semua main ya. Cuma kalau satu dua yang main itu kita merusak semua, karena apapun kita membutuhkan mereka dan masih banyak yang baik daripada aparat pajak kita ini. Jadi jangan karena soal Gayo, soal di Surabaya kita langsung bilang ini semua kita ini semua nggak beres gitu. Jadi ini yang tidak beres kita harus tindak keras. Dan kabarnya juga Ibu Sri Mulyani memerintahkan memasang kamera pengintai Pak di pengadilan pajak, itu mungkin juga untuk mengurangi ya Pak ya. Persis, dan saya pikir Menteri Keuangan tegas sekali dalam dia melakukan, dan ini dia bicarakan secara terbuka kepada kita beberapa hari yang lalu, dan ini kita mau follow upkan dengan satu tim kerja. Pak Mangunsong, bisa ditambahkan mungkin apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penggelapan pajak lagi? Ya, saya pikir memang harus sistem reformasi birokrasi, saya pikir perlu dilanjutkan ya di Direktorat Pajak, khususnya yang menyangkut masalah pelayanan publik yang bersentuhan dengan uang. Ini harus saya pikir ada pengawasan yang sifatnya luar biasa. Itu terjadi kecolongan-kecolongan, korupsi KKN, kolusi ini kan memang yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan adanya uang gitu. Saya pikir di sini memang harus dengan adanya berbagai kasus sekarang ini harus jadi perhatian daripada Direktorat Pajak, Menteri Keuangan gitu. Ada yang salah masih dalam sistem ini dan ini harus dibenahi. Gitu. Saya setuju memang nggak semua lah petugas pajak ya kan tidak baik, tapi memang masih ada celah-celah yang harus dibenahi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mangunsong dan juga Pak Sofyan Wanandi atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo, dan Bapak TM Mangunsong, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance. Semoga berguna